dilemparin Rasulullah berdarah. Dan itu Allah nurunin malaikat al-jibal, malaikat yang jaga gunung itu diturunin, disuruh ngomong sama Rasulullah, suruh jempalikan izin sama Rasulullah untuk bisa menimpakan gunung itu kepada kaum Taif. Ya, Rasulullah malah jamin enggak, karena nanti nunggu setelahnya. Setelah ini kan enggak begini terus, kata Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah jalan lagi, ini masih ditimpukin Rasulullah loh. Malaikat turun itu masih ditimpukin, posisi darah masih ada yang masih muncul. Setelah itu udah selesai, itu datang Abu Lahab itu ya Rahim. Dan diantaranya Utbah bin Rabi'ah itu yang dihajar di Badar sama Sayyidina Hamzah, itu juga beri korma, nasi korma itu sama korma anggur sama Rasulullah SAW. Sayang aslinya itu. Gara-gara dia macam-macam sama kekasih Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. La kuntu takhatu khalilan la takhatu Abi Bakar khalilan, kata Rasulullah SAW. Kalau seandainya anak boleh sama Allah Ta'ala mencari kekasih, masa kekasih anak Abu Bakar pakai terompahnya dibubur Sayyidina Abu Bakar. Udah, buktikan amal. Rasul jengkel, Allah jengkel. Rasul senang, Allah senang. Mayyuti Rasul bakat atau Allah. Udah, yang tadi udah baik semua, langsung Allah Ta'ala. Abu Sufyan udah pakem kafirnya, udah bakat. Karena pernah sekali belain putri Rasulullah SAW. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa yahkumul kitab. Abu Sufyan jadi sahabat. Syahadat la ilaha illallah terpaksa loh. Syahadatnya terpaksa di Bukhari loh. Karena Abu Sufyan masuk Islamnya terpaksa pakai asyhadu an la ilaha illallah tok loh. Sampai temennya kan paman Rasul SAW, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, tidak sah la ilaha illallah, diam terus la ilaha illallah. Enggak kuat. Begini sih. Masa nak dikayakan dari ini, dari Muhammad. Dia udah ada Mbak, sampai ngomong dari riwayat Bukhari, sampai ngomong, udah apa enggak cukup la ilaha illallah? Enggak sah katanya. Ini teman sama pamannya Rasulullah SAW. Itu menyebut Muhammad hadza ka'annahu yahmil jibal, karena punggungnya itu kayak ada gunung gitu beratnya. Muhammadur Rasulullah. Kayaknya penyakit hati ini. Yang lebih kaya banyak, yang lebih ini banyak. Ini semua nih. Mindo lah, kayak tunggal buyut sama Rasulullah SAW. Ya terima dia. Pandangannya bukan kebaikan Nabi Muhammad, dia banyak memuji Nabi Muhammad sebelum Islam, sebelum kenabian. Pandangannya duit kan banyak gua. Jadi orang yang takarannya duit kayak Sayyidina Abu Sufyan tapi sebelum Muslim. Di bawah gua lo duitnya lo kamu yang enggak boleh. Kata bahaya itu ini paham-paham yang ingin membiasakan Nabi Muhammad itu biasa. Itu memang caranya paling spesifik, kan nggak bisa dari dulu, nggak bisa itu, baru 100 tahun 200 tahun ini mulai itu. Salah satu ulama yang dikondangkan sendiri dan lain sebagainya itu yang nuturin Yahuda dan Injilisi, Yahudi ini Inggris diajarin agar akhirnya pecah belah umat. Nah gimana enggak, dia teriaknya kitabullah wa sunnah setiap hari, kitabullah wa sunnah, kitabullah wa sunnah. Nah, tapi yang dilakukan nggak ada sama sekali rahmat, ya, nggak ada sekali menunjukkan bahwa Islam ini rahmat, nggak ada sama sekali. Bengis, kan suruh pecah kepalanya sendiri, suruh ngebom badannya sendiri, itu kan orang stres kan, tapi laku. Akhir zaman sebabnya laku Allah Ta'ala kasih. Dia sungguh-sungguh dalam kebatilan kasih sama Allah Ta'ala. Dia ingin terlebih mengkekalkan dirinya ke dalam neraka. Aslinya. Entar rohnya lo yang ngomong. Rohnya yang ngomong. Dia ingin mengkekalkan dirinya ke neraka. Di hadis dikatakan apa? Sahabatul mu'min fasik kita lu kafir lah. Kalau mu'min 1, kalau mu'minnya 10. Orang stres pada orang-orang dirubah otaknya. Tapi kalau yang manhaj, ya jalan menuju Rasulullah SAW bil mahabbah, ingat ya, bil mahabbah dengan rasa cinta, rasa rahmatnya diutamakan dan sebagainya, selamat itu orang.
Mau kotak-katik itu, mau hafal Bukhari sekalian, mau hafal Muslim, Kutubus Sittah, tapi enggak berrahmat. Nah, ini rahmat ini mencakup semuanya nanti ini. Rahmat. Sebab Allah Ta'ala sudah ngasih kunci, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak turunkan engkau kecuali hanya rahmat bagi alam semesta. Saking lubernya rahmat Rasulullah SAW, malaikat dapat rahmatnya, padahal malaikat tidak ada dosanya. Dan juga untuk mengambil, mendapatkan, meniru rahmat Nabi Muhammad, ya harus pakai rahmat juga. Nah, jangan kendori, gembosin agama ini ya dengan otak ente yang tanpa rahmat. Dengan kebencian nggak ada, kebencian itu nggak ada. Sahabat itu mau perang, itu nggak benci. Amran min Nabi SAW, amar dari Rasulullah SAW. Itu direalisasikan sama Sayyidina Ali. Udah perang, udah capek, padahal orangnya nggak mati-mati, jatuh ketika mau dibunuh, orang itu meludah bukan Sayyidina Ali berhenti, dia dibunuh. Ditanya, ini Amirul Mukminin kenapa itu gak dibunuh? Atau ya Ali waktu itu jadi sudah jadi Amirul Mukminin apa belum ya? Kenapa kok ini gak bunuh? Ketika tadi lagi perang, anak karena Allah ingin membunuh orang ini karena Allah. Tapi begitu meludah, kok anak ada jengkel sedikit. Anak takut karena Allahnya terkontaminasi sama rasa jengkel, waduh jatuh dan jeda terkontaminasi. Padahal di hukum fikih, di hukum syariat sah, walaupun dengan jengkel sah, nggak mengurangi pangkat jihad sah. Terus jadi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kalau di orang-orang kayak kita, orang-orang kayak kita ini taat, itu di orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada taatnya, kita orang maksiat semua. Mau di masjid maksiat semua. Bahwa ketaatan mereka itu dibangun dari dalam. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Orang mencintai Nabi Muhammad itu urusannya benerin yang dalam. Nah, tapi kalau itu sholat, siam, dan lain sebagainya, dan ente melupakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ente akan terjebak dalam lingkaran menyembah nafsunya sendiri. Ini obat utama Nabi Muhammad, petunjuk Nabi Muhammad, jalan Nabi Muhammad, semuanya Nabi Muhammad. Kita terus jauhi. Lewatnya apa? Kultusin, bilang nggak boleh mengkultuskan Rasulullah. Hukumnya fardhu ain. Jadi orang habis syahadat asyhadu an la ilaha illallah nggak mengkultuskan Nabi Muhammad, pendosa orang itu. Setiap detik orang mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai makhluk tersuci, terindah, terbaik, tertinggi dari Tuhannya yang maha tinggi, dan itu orang itu berdosa. Tergantung kadarnya. Kalau sampai lepas dari Nabi Muhammad, ya udah kabair. Ente lihat mereka itu kalau sudah nyebutkan dari riwayat Sayyidina Umar, senangnya. Tapi kalau dari Rasulullah kayak lembek banget. Ka'annahum yabghaduna Rasul. Orang-orang mereka, orang-orang sufi dulu, dia bilang apa? Ka'annahum mereka orang-orang yang senang dengan Ahlul Bait Rasul, nggak senang sunnah Nabi Muhammad SAW, itu seperti pada saya senang maulid Nabi Muhammad, ya, nggak senang orang-orang yang senang dengan Nabi Muhammad manakib, itu ada semua di Al-Quran dalilnya. Itu mereka seakan-akan membenci Nabi Muhammad SAW, karena mereka bilangnya seakan-akan. Kenapa? Belum pasti kita di akhiratnya. Nah, kalau orang yang kita bilang benci Nabi Muhammad, sah kalau kita tingkahnya dan lain sebagainya. Maulid bilang haram, dan tapi dia bilang sunnah Nabi Muhammad dia pegang. Itu gururnya ya, tertipunya mereka. Kalau mereka maulid Nabi Muhammad, insya Allah mereka selamat. Dia senang dengan maulid Nabi Muhammad, insya Allah selamat. Karena udah gak senang dengan tauhid Nabi Muhammad, tauhidnya dihajar lagi sama setan. Pengetahuannya tentang tauhid. Ada tauhid dibelah tiga, kan lucu. Gak ada itu dari zaman Nabi sampai sekarang, gak ada tauhid dibelah tiga. Tauhid itu artinya satu, mengesahkan Tuhan, dibelah tiga. Tauhid rububiyah, ilahiyah, asma wa sifat. Gara-gara apa? Dijauhkan dari mahabbah Nabi. Wa tahsibuna annahum muhtadun. Mereka orang paling berhidayah, mendapat hidayah. Lah sunnah udah nampaikan sampai doa yang dibaca 1,7 miliar orang. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu ala kal hada sunnah Indonesia, bikinan Indonesia. Ustaz mereka ini Sayyidina Abi Dawud meriwayatkan ada 17 periwayat hadis ini tentang
tentang Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa la tusyrik bi Nasai meriwayatkan ini. Kenapa? Urutnya ditipunya sama setan. Yang pertama kali jangan senang dulu sama Nabi Muhammad. Ucapin ke orang-orang pemegang sunnah Nabi Muhammad. Tohir, tampakkan semuanya. Cikrangin tangan ente, panjangin jenggot ente, kosongin jidat ente. Teriak semua orang yang gak ikut Nabi Muhammad, tapi itu karena Allah loh. Karena Allah, membenci karena Allah. Gak bisa orang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, gak bisa lah. Gak bisa jadi satu. Nah, ini hadis perlu diurai gitu loh. Kalau mencintai karena Allah iya, tapi kalau membenci karena Allah gak bisa. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah gak bisa. Nah, itu membenci karena nafsu, bukan karena Allah. Yang membenci karena Allah, mencintai karena Allah, Rasulullah SAW tuh. Membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Siapa anak Rasulullah bilang, saya membenci itu. Gak ada. Ini gak nanggung-nanggung. Rasulullah udah sepelein. Ahlul Bait udah gak dianggap Ahlul Bait. Ahlul Bait udah gak dianggap sama mereka. Padahal Rasulullah SAW ngomongnya Pak Ahlul Bait ini kasafinatin khusus di akhir zaman seperti ini. Ahlul Bait itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Kembali ke tadi bahwa Allahumma inni laka sumtu. Dia bilang apa? Itu nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, bikinan Indonesia. Amit-amit kayaknya serem nggak? Padahal Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, kutub sitah semuanya aslinya, semuanya ada itu. Ini kan orang dibodohkan hatinya, dibodohin lagi sama ustadznya bagaimana? Ini ustadz udah ustadz, lumayan lama juga ustadznya. Ustadz mereka ini membantah juga bahwa ini statement Ustadz ini salah. Dari golongan mereka juga menyalahkan. Ini yang awal aja, nanti bunuh-bunuhan kata Sayyidina Ali. Jadi firqah an-najiyah, firqah gur min ahlil bait Nabi Muhammad SAW. Firqah yang paling selamat adalah yang dekat dengan keluarga Nabi Muhammad. Ingat-ingat itu. Mata syahidan, berarti agak repot ini. Perang dulu, mau dekat sama ahlil bait, ribut macam-macam lagi. Ada. Rasulullah bilang apa nanti kita terangkan habis asar ya. Ini sudah berapa? Sudah 40 menit lebih ya. Semoga Allah SWT menambah pemahaman kita tentang agama Allah dan Rasulnya, menambah pemahaman kita hal-hal yang baik ya. Nanti insya Allah pada asar kita akan terangkan tadi masalah apa? Ahlul Bait kasafinatin Nuh ya. Ada titik-titik tertentu nanti kita kasih tahu insyaallah. Masalah kenapa kalau Rasulullah SAW mengucapkan hadis Ahlul Bait kasafinatin Nuh. Insyaallah pada akhir. Allahumma ij'alna min ahli taqwa wal yaqin wal iman wal amal wal hilm wal karam kulluhum ma'al istiqamah hatta wasal wa hatta nahsul sehingga kita nyampe dan dapat Allah Ta'ala wa alla istaqamu ala tariqati la askainahum ma'an kata semuanya minta diistiqomahkan yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam semua kebaikan yang kecil maupun yang besar menurut kita zahir batin ihsan ma'anan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi alhamdulillah Allahumma ahdina fi man hadayta wa bina man afayta wa man tawalla. Sallallahu alaihi wasallam.